Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Pribadi Setianto, salah satu pengajar mata kuliah ini yang kebetulan menyusun bahan perkenalan ini. Kita bahas pertama tentang perkuliahan dan prosesnya. Pertama tentang perkuliahan. Seperti mata kuliah lainnya, perkuliahan Statistika Ekonomi dan Bisnis akan dilakukan secara daring sepenuhnya. Untuk kelas saya ini, metodenya akan bersifat sangat student-centered, sehingga inisiatif dan peran aktif mahasiswa akan sangat menentukan keberhasilan belajarnya. Metode student-centered yang diadopsi pada perkuliahan ini adalah discovery learning dalam rangka membentuk perilaku saintifik dari para pembelajarnya. Proses pembelajarannya dapat bersifat sinkronus, langsung, real time, menggunakan WhatsApp atau Google Meet atau MS Teams dan sebagainya bersama-sama dengan MAS. Dan bersifat asinkronus, tidak langsung, tidak serempak, menggunakan platform WhatsApp dan MAS. Dalam konteks diskusi dengan dosen, Anda dapat bertanya kapan saja, baik pada periode sinkronus maupun ketika asinkronus. Saya dan pastinya teman-teman Anda sangat senang adanya pertanyaan apapun yang diajukan oleh setiap dari Anda. Namun sesungguhnya menemukan sendiri akan tersimpan lebih dalam pada ingatan kita. Selalu cari sendiri dahulu jawaban atas keraguan, kekurangjelasan, atau ketidaktahuan kalian, termasuk tentang kandungan video ini dan BRP serta modul mata kuliah ini. Baca atau tonton beberapa kali merupakan cara menemukan pemahaman akan sesuatu pengetahuan baru, apapun itu. Baik, mari kita lanjutkan dengan BRP. Garis besar materi dan proses perkuliahan Statistika Ekonomi dan Bisnis ini dapat diikuti pada BRP, bahan rancangan pembelajaran, yang tercantum di MAS kelas ini. Silakan Anda baca dengan cermat hingga tuntas kandungan BRP mata kuliah ini sebelum meneruskan menyimak presentasi ini. Buatlah catatan singkat tentang BRP yang Anda baca itu. Pemaparan pada presentasi ini akan banyak menjelaskan BRP selain modul pembelajaran. BRP merupakan peta jalan dari perkuliahan ini, mulai dari deskripsi capaian pembelajaran atau CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaiannya, serta materi per sesi perkuliahan, bahan bacaan rujukan utama, dan informasi lainnya. Adanya kata bahan bacaan utama artinya Anda sangat boleh mencari bahan bacaan lainnya. Selanjutnya adalah tentang penilaian. BRP juga berisi indikator pencapaian sub-CPMK yang menjadi pedoman dosen dan mahasiswa dalam menilai hasil yang sudah dicapai untuk setiap sub-CPMK. Sehubungan dengan pedoman penilaian, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, ada kuis individual sebanyak 6 kali yang waktunya adalah di luar sesi perkuliahan, mungkin Jumat sore. Materinya adalah berdasarkan bahan bacaan rujukan utama, berupa pertanyaan pilihan majemuk. Kemudian ada tugas mingguan pekerjaan rumah yang dilakukan sebanyak
10 kali untuk dikerjakan oleh kelompok. Ingat, ini adalah hasil kerja kelompok. Soal kuis maupun pekerjaan rumah akan disediakan di Emas dan jawabannya juga harus diunggah ke Emas pada tempat yang tersedia pada waktu yang ditetapkan. Jawaban pekerjaan rumah diunggah oleh salah satu anggota kelompok dengan tenggat yang sudah ditentukan. Tenggat pekerjaan rumah adalah akhir pekan. Cara menjawab soal-soal akan mengikuti pedoman cara menjawab yang akan disediakan. Selanjutnya, sebagai hasil kerja kelompok, maka kelompok dilarang menyantumkan anggotanya yang tidak ikut berkontribusi. Baik, selanjutnya ada proyek kelompok menulis esai tentang angka indeks. Pada hasil ini juga perlu diingat, ini adalah pekerjaan kelompok. Dan kemudian tentu saja ada UTS dan UAS. Perhatikan dua hal penting di atas. Kerja kelompok dan tenggat yang ketat. Kemampuan untuk bekerja sama dan disiplin memenuhi tenggat akan menjadi keterampilan yang sangat penting. Kerjasama akan mendorong kemampuan komunikasi, persuasi, dan toleransi, selain tanggung jawab, tolong-menolong, dan dapat diandalkan atau reliable. Sadarilah bahwa kita sangat bergantung pada orang lain dan sebaliknya, orang-orang lain juga sangat bergantung pada kita. Kita juga perlu terampil dalam mendorong teman kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Mungkin sesekali kita perlu menolongnya, namun lebih banyak kita saling mengingatkan tugas masing-masing dan adanya tenggat yang harus dipenuhi. Tergugahnya teman menjalankan tugasnya jelas akan meringankan beban kita. Baik, mari kita lihat bagian akhir. Ya, proses perkuliahan setiap pekan akan dipandu oleh modul yang berisi langkah-langkah perinci yang harus dijalani oleh mahasiswa dan dosen setiap pekan dalam satu semester ini. Aktivitasnya amat sangat berurutan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan tuntunan sekuensial pada modul, mahasiswa perlu membuat langkah-langkah antisipatif. Pada setiap sub CPMK, mahasiswa perlu mempersiapkan diri untuk bisa melakukan diskusi kelompok tentang materi dalam sub CPMK yang dipelajari. Sebuah diskusi hanya akan efektif bila pesertanya datang dengan kesiapan yang memadai. Betul bahwa kita sesekali perlu memberi toleransi atas ketidaksiapan teman diskusi, namun kita juga dilarang menjadi free rider, sekedar mendompleng jerih payah orang lain. Dengan latar belakang sekuensial tersebut, maka minimal dibutuhkan waktu 2 hari untuk persiapan setiap topik. Kurang dari waktu itu akan menghasilkan proses diskusi yang tidak efektif. Ingat pula bahwa mahasiswa perlu mempunyai kesiapan untuk dapat hadir secara bermakna dalam forum sinkronus, artinya mampu menyerap materi video maupun bertanya dan mempertanyakan atau membuat klarifikasi atas penjelasan-penjelasan dari dosen. Baik, untuk mengakhiri pemaparan ini, beberapa kata atau frasa kunci berikut kiranya perlu diulang. BRP, Student Centered Discovery Learning. Periksa emas. Pelajari kandungan emas. Ikuti modul. Mutual dependency. Penuhi tenggat. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat.